Oke bosku, welcome back to my channel bosku. Cermis, cerita misteri, cerita horor pastinya. Nah kali ini kita tidak akan membahas cerita horor atau cerita misteri ya bosku. Kita akan membahas tentang asal usul Danau Toba dan mitos-mitosnya apa sih ada di Danau Toba sana. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke videonya. Ini dia coy. Karena banyak mitos-mitos atau cerita-cerita yang beredar di sana atau di Pulau Sumatera sana. Kali ini atau pada akhir cerita nanti, kalian simak ya coy, kita cerita dulu. Pada akhir nanti kita akan menjabarkan atau menjelaskan sebuah mitos-mitos di sana. Paling enggak ada 4 atau 5 gitulah mitos. Yuk kita langsung saja ke ceritanya coy. Nah kita sebut saja namanya Toba. Toba ini adalah seorang petani kecil di sebuah kampung atau desa gitu. Dan dia itu berprofesi sebagai penanam pohon sawit gitu coy, atau kelapa sawit. Kebetulan pada saat itu musim di sana saat panen, semua panenan menurun drastis atau penghasilannya sangat minim di bawah rata-rata sebelum musim-musim sebelumnya gitu coy. Karena dilihat nih, seperti panenannya itu sudah tidak memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia itu memutuskan untuk memulai pekerjaan sampingannya sebagai mancing lah di sore hari setelah dia selesai bekerja. Singkat cerita, berangkatlah si Toba ke sebuah sungai dan dia mancing di sungai tersebut. Gak tahu kenapa saat sore hari dia itu menunggu gitu lama guys. Mulai jam 3 pagi sampai dengan maghrib, hampir maghrib gitulah, hampir senja. Ini nunggu kok gak dapat ikan, gak disambar ikan gitu. Ya kayak kalian gak pernah dianggap sebagai pacar sama pacar kalian. Sakit coy itu ya saya sorry. Ya seperti itu. Sampai menunggu beberapa jam waktu, dia itu tidak kunjung umpannya itu dimakan oleh ikan. Dan dia pun sedikit tertidur gitu guys, beberapa menit. Dan dia merasa kalau pancingnya itu disambar ikan. Dan dia gembira dong, karena pancingnya sudah beberapa jam tidak sambar ikan, disambar ikan secara langsung. Dan gak selang habis lama itu, dia itu langsung semangat gitu guys, kan dapat ikan besar gitu. Nah ciri-cirinya dia itu mendapatkan ikan. Ikannya itu besar seperti ikan mas, tahu nggak sih kalian? Ikan mas itu ikannya masih besar kali guys. Kalau di sini seperti apa sih? Itu loh seperti paha laki-laki orang dewasa ya, seperti itu ukurannya. Dia bergegas pulang untuk memasak ikan tersebut. Setelah si Toba sampai di rumah, dia itu berhendak untuk memasak ikan tersebut dan dia ingin menyalakan apinya. Tapi nggak tahu kenapa saat itu kayu bakar di seluruh rumah habis coy, atau barang stoknya itu habis gitu. Dan dia itu kebingungan lah. Padahal gue gak pernah sih pakai kayu ini, kok habis? Kelihatan aneh coy. Dan pada saat itu si Toba memutuskan lah dengan semangat dia itu mencari kayu bakar di hutan. Itu pada malam-malam ya guys, pada saat habis maghriban gitu, dia itu mencari di sebuah hutan. Jadi mencari kayu-kayu dan dia ada di pikirannya atau di benaknya itu cuma makanan ikan koi yang ikan emas yang begitu enak gitu di rumah, makanan menu spesial gitu coy pokoknya. Nah sudah dirasa cukup untuk mencari kayu, si Toba pun membawa kayu pun itu menuju ke rumah. Saat sampainya di rumah, si Toba kaget dan sambil marah gitu gengs. Karena apa? Ikannya yang ditangkap hilang, entah kemana. Dan anehnya, di tempat ikan itu berubah menjadi kepingan-kepingan emas. Dari mana ya kepingan emas? Kenapa nggak gue aja yang nemu gitu coy? Iya canda-canda. Karena dia tuh mulai galau gitu coy. Karena ya udah lapar gitu, entah ikannya itu dicuri orang atau apa, tiba-tiba menghilang. Dan dia itu memutuskan untuk menuju ke kamarnya untuk menenangkan diri gitu coy. Karena dia itu lelah ya, seharian penuh belum makan. Sampai malam pun mau makan ikannya menghilang, kan jadi bete gitu ya. Dia itu menenangkan pikiran dulu lah ke kamar. Pada saat sampainya di kamar, si Toba pun kaget. Karena di dalam kamarnya ada seorang cewek coy. Bahkan bisa dibilang kalau itu bukan cewek biasa, karena itu bagaikan bidadari coy. Gimana tuh? Kalau kalian baru masuk ke kamar kalian ada bidadari, apakah kalian ingin menanyainya atau langsung gas aja gitu? Maksudnya di dalam gini, gas untuk mengajak makan gitu coy, dalam kurung gitu. Sambil menahan gemetaran badan si Toba pun menanyakan kepada perempuan itu, "Hei, kamu itu siapa? Kok ada di kamar aku sih?" Si Toba sambil menegun, "Siapa si wanita ini? Kok ada di kamarnya?" Si wanita itu pun menjawab,
Aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap tadi. Dan kepingan-kepingan emas itu adalah sisik-sisikku yang berserakan. Wow, amblowing nggak tuh? Berawal dari pertemuan mereka yang saat memancing tidak sengaja menjadi pertemuan yang gimana gitu, memblowing gitu cok. Dan si Toba pun sambil terheran-heran, bagaimana ada seorang cewek di kamarnya gitu cok. Dan dia itu menanyakan, bagaimana bisa seseorang secantik bidadari seperti itu menjadi seekor ikan gitu. Dan si wanita itu pun menjawab dan secara detail kalau dia itu sedulunya seorang putri yang cantik jelita gitu. Dan dia itu dikutuk oleh Sang Hyang atau seorang dewa, dan dikutuklah dia itu menjadi seekor ikan gitu coy. Asal usulnya dia itu menjadi seekor ikan gitu. Selang beberapa waktu setelah menjelaskan itu, si wanita itu pun mengajukan dirinya lah untuk memasakkan untuk si Toba, memasak makanan untuk si Toba gitu coy. Karena dia itu tahu si Toba lapar dari pagi sampai siang malam belum makan gitu. Setelah itu si wanita itu mengajak Toba ke dapur untuk membantunya memasak makanan. Dari sampai awal masak nih guys, sampai akhir masak, sampai dia itu makan, si Toba pun memandangi terus si wanita itu sampai tertegun. Ih, wanita ini cantik banget sih, cocok gak sih jadi istri gue? Di dalam hati si Toba, dia tuh ingin gitu memperistri wanita itu. Namun dia itu sadar kalau dia itu orang yang gak punya, dan pastinya bukan tipe wanita itulah. Namun tanpa ia sadari, si wanita itu mengetahui apa yang dimaksud Toba ada di hati Toba tadi. Dan dia itu langsung mengucapkan, aku mau kok jadi istri kamu, tapi dengan satu syarat. Kaget sambil batuk-batuk saat makan, sambil bertanya langsung kepada wanita itu, apa syaratnya? Si wanita itu langsung jawab, syaratnya adalah kamu tidak boleh memberitahukan asal usulku dari ikan menjadi manusia kepada siapapun itu. Dan apa jawaban Toba? Pasti dong, apa sisi pikiran kita gitu coy. Iya, aku pasti mau dong. Ya, aku juga mau gitu. Canda-canda. Ya, aku pasti akan menuruti itu semua apa yang kamu ucapkan, asalkan kamu menjadi istriku. Gitu kata si Toba. Enggak selang beberapa lama mereka pun menikah atau happy wedding gitu coy. Dan dia itu menuju bulan-bulan madu gitu. Dan mereka pun berbulan madu di rumahnya sendiri gitu coy. Selang 3 tahun kemudian mereka pun dikaruniailah seorang anak atau seorang putra, yang kita sebut saja namanya adalah Samosir gitu. Si Samosir ini bertumbuh menjadi anak-anak yang malas dan nakal. Sampai-sampai si Toba ini memprihatinlah keadaan anaknya ini. Singkat cerita, pada sesuatu hari si Samosir pun disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan makanan ke ladang untuk ayahnya. Namun si Samosir ini kan nakal ya, dari basicnya aja sudah nakal. Dia itu menolak langsung tawaran dari ibunya. Gak mau, aku gak mau nganterin makanan, capek nanti panas-panas. Si Samosir menolak ibunya, dan ibunya pun langsung membujuk Samosir agar mau mengantar makanan ke ayahnya. Karena didesak nih sama ibunya, si Samosir pun terpaksa mengantarkan makanan ke ayahnya. Saat di pertengahan perjalanan, si Samosir pun berpikir, pasti ayah itu mau sih nunggu aku agak beberapa lama gitu. Dia main dong, dia itu meninggalkan amanah dari ibunya. Dia itu langsung main gitu dan menuju ke sungai mengambil apel dan makanan lainnya. Sedangkan kita beralih ke si Toba. Si Toba pun sambil bekerja menahan lapar, sambil menunggu makanan yang dibawakan oleh si Samosir. Singkat cerita, si Samosir pun sampai ke ladang dan dia memberikan makanan itu kepada ayahnya. Nak, ayo makan bersama ayah. Dan si Samosir pun langsung menolaknya dengan mentah-mentah. Aku sudah kenyang ayah, terima kasih ayah. Dan si Toba pun langsung membujuknya lagi, ayolah kita makan bersama-sama. Samosir pun langsung menolak lagi. Tidak ayah, aku sudah kenyang, ayah saja yang makan. Nah, si Toba pun langsung menyahutinya lagi guys. Kau sudah berjalan cukup jauh dari rumah sampai ke ladang, pasti kau juga lapar kan? Dan diajarlah Samosir untuk memakan bekal itu di bawah pohon rindang. Nah, ini plot twistnya guys. Si Toba pun terkejut saat dia membuka bungkus nasinya. Dan saat dia membukanya, makanan yang seharusnya utuh, bahkan lauknya pun sudah tidak tersisa. Hanya misalkan nasi segumpal tangan aja. Bahkan itu tidak bisa menahan lapar si Toba. Si Toba pun langsung menuduh si Samosir. Hei Samosir, kamu kan yang makan makanan ayah tadi. Si Samosir pun dengan tipikal yang orang-orang nakal gitu cok. Saat masih kecil itu biasa kan ya nakal ya. Dia itu langsung menjawab, iya ayah, aku yang makan makanannya tadi. Ya lumayan lah, bisa bisa
menyisihkan sedikit untuk ayah gitu. Tanpa dia itu berkata seperti itu, tidak merasa bersalah sama sekali. Si Toba pun langsung berdiri dan marah memaki si Samosir. Kamu ini anak yang malas-malasan, tidak tahu diuntung oleh orang tua. Dasar anak ikan. Saat mendengar anak ikan ini, si Samosir pun langsung lah menangis sejadi-jadinya, karena dia itu sudah merasa kalau dia itu anak ibunya yang mengandungnya itu, namun dikata ayahnya adalah anak ikan. Sakit hati dong guys. Dan dia itu berlari pulang sambil menangis terbahak-bahak gitu coy. Menangis terseduh-seduh gitu coy. Pada saat sampainya di rumah, ibunya pun menunggu di luar rumah. Samosir langsung mengadukan semuanya kepada ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Bu, tadi bapak bilang gini bu, aku adalah anak ikan, aku anak ibu kan, bukan anak ikan. Si ibunya pun terkejut dong. Karena apa? Karena suaminya setelah melanggar perjanjiannya pada waktu dulu. Dan dengan berat hati, si ibunya pun menyuruh si Samosir untuk menaik sebuah bukit yang paling tinggi di sana. Dengan berat hati, si Samosir pun langsung berlari menuju bukit itu dengan menangis gitu. Ibunya Samosir pun menuju paling bukit, bukan dengan Samosir, bukit yang agak tinggi gitu, bukan si Samosir. Samosir seperti ini, sebelah sana, di sebelah kanannya. Nah, bukitnya ya agak pendek gitu, yang dinaiki oleh ibunya si Samosir. Ibunya Samosir pun menaiki bukit tersebut, dan dia itu pun menangis sejadi-jadinya karena si Toba telah melanggar pantangan tersebut. Enggak beberapa waktu, langit mulai gelap, semuanya mendung dan sungguh mencekam badai di sana. Hujan lebat pun turun saat itu juga. Tidak menelan beberapa jam, air pun sudah mulai meluap seperti tsunami gitu guys. Saat sudah meluap, air tersebut menggenangi seluruh di dataran sana. Si Toba saat di ladang, dia itu pun langsung terhanyut, tidak bisa menyelamatkan diri atau tidak sempat menyelamatkan diri gitu coy. Dan si Toba pun langsung hanyut atau dia itu langsung tenggelam ke air bah tersebut atau air tsunami tersebut. Dan istrinya pun langsung melompat dari atas itu, atas bukit, dan dia langsung berubah menjadi seekor ikan besar atau ikan mas tadi. Dan si istrinya Toba pun langsung menghampiri si Toba dan meminta maaf kepada Toba. Maafkan aku karena kamu telah melanggar janjimu. Setelah berkata itu, istri Toba pun langsung meninggalkan si Toba dan Toba tenggelam di air tersebut. Air telah menggenangi seluruh tempat tersebut, hanya kecuali satu coy, bukit yang dinaiki oleh si Samosir. Nah, di tempat itulah yang disebut Pulau Samosir gitu coy, asal usulnya seperti itu. Dan danau itu, danau yang telah menenggelamkan si Toba, disebut juga Danau Toba. Itulah asal usulnya coy. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitosnya coy, sebagai tambahan spesial untuk kalian gitu ya, sebagai tambahan durasi gitu. Yuk kita langsung masuk ke yang pertama adalah naga yang menghuni di Danau Toba tersebut. Nah, dapat dipercaya kalau naga tersebut itu ya, naga itu adalah si Samosir, karena dia durhaka kepada orang tuanya dengan Toba. Dia itu dikutuk menjadi seekor naga dan dia itu berubah menjadi naga dan menghuni di Danau Toba tersebut. Namun banyak sih simpang siur tentang cerita ini ya. Kalau gue lebih detailnya itu mencarinya di internet kali ini coy. Nah, kalau kalian ada yang tahu kalian komen di bawah. Yuk kita langsung masuk ke cerita yang kedua. Yang kedua ini adalah batu gantung yang menangis. Nah, pada zaman dulu kita sebut saja namanya Seruni. Seruni ini mempunyai seorang kekasih atau pacar gitu guys, kalau zaman sekarang gitu. Dia itu saat mau menikah dengan pacarnya, dia itu langsung ditolak mentah-mentah sama orang tuanya. Dan dia itu berniat untuk dijodohkan oleh saudagar yang kaya. Si Seruni pun nggak mau dong, kalau dia itu sangat mencintai orang tersebut, namun kok dijodohkan sama dia. Nah, si Seruni pun berniat untuk bunuh diri dengan si anjing kesayangannya. Si Seruni pun langsung naik ke atas bukit yang di sana itu yang dikenal bukit yang agak tinggi gitu coy. Dan dia pun melompat langsung ke bawah. Dan dia itu tidak sadar kalau rambutnya itu tersangkut di pohon. Dan terjadilah batu gantung menangis coy. Oke ya bosku, terima kasih sudah nonton sampai di video ya bosku. Nah, gimana ceritanya tadi? Apakah kurang seram atau kurang menghibur kalian? Coba kalian komen di bawah. Nah, kalian di bawah kalian kritik-kritik gitu. Nah, dengan satu syarat ya coy, kalian kritik videonya dengan kriteria yang ini atau video yang ini, jangan melenceng ke lainnya, karena ya masih pemula gitu. Nah, dengan kritikan kalian atau masukan-masukan kalian, gue akan memperbarui atau mengupgrade gitu skill gue dan bisa
agar agar gue bisa menghibur kalian semua gitu coy. Oke ya bosku, untuk kalian yang mau request video yang selanjutnya mau dibahas tentang tentang asal usul atau yang lainnya, kalian bisa komen di bawah. Dan apabila kalian mempunyai cerita horor, cerita pendakian, pengalaman pribadi kalian yang bergenre horor ya, ingat satu syarat, bergenre horor, kalian bisa kirim ke subjek ini. Kok bukan subjek, kalian bisa kirim ke Gmail yang ini dengan subjek cerita horor yang ini coy. Oke, terima kasih sudah nonton sampai video sampai ini ya bosku. Dan jangan lupa untuk di subscribe, tombol merahnya di bawah. Nah, jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, di like video ini, di share ke media sosial kalian semua, teman terdekat dan lainnya gitu. Pokoknya agar mereka semua terhibur gitu coy. Oke, terima kasih sudah nonton sampai video ya bosku. Bye bye.